Namaku Arin, mahasiswa semester akhir yang baru saja kehilangan ibu. Aku masih ingat malam itu, hujan turun deras. Ibu terbaring lemah di kamar, sesak napasnya kian parah. Rumah sakit langganan kami penuh. Aku panik, menelpon semua nomor darurat. Namun tak ada ambulans yang datang. Dalam kebingungan, aku melihat brosur di laci meja. Brosur itu kusimpan tanpa sadar, diberikan seorang perawat di pasar 2 minggu lalu. Di situ tertulis, Rumah Sakit Mitra Bina Sejahtera. Buka 24 jam. UGD selalu tersedia. Alamatnya aneh. Gang kecil di pinggiran kota, tak pernah kudengar. Aku buru-buru memesan ojek online. Ketika kusebutkan alamatnya, driver bernama Pak Rudi menatapku lewat spion. "Dek, ini bener alamatnya. Di situ nggak ada rumah sakit." Aku cuma mengangguk, memeluk ibu yang terbatuk-batuk di pangkuan. "Cepat, Pak, tolong. Kalau enggak, ibu saya nggak selamat." Motor tua Pak Rudi meraung menembus hujan. Aku menatap GPS di HP, anehnya titik lokasinya berputar-putar, kadang hilang. Kami masuk ke jalan gelap. Pohon besar berdiri di kiri kanan. Aku bahkan tak melihat ada lampu penerangan. Motor berhenti di depan pagar besi berkarat. Di baliknya, bangunan tua 3 lantai tampak samar. Lampu neon di gerbang berkedip, UGD 24 jam. Aku menelan ludah. Pak Rudi bergumam, "Dek, saya nggak berani masuk." "Maaf." Ia membantuku menurunkan ibu. Dengan sisa tenagaku, aku menggotong ibu ke gerbang. Bau obat tercium, tapi aneh, campur bau amis, seperti darah basi. Pintu UGD terbuka sendiri, mengeluarkan derit panjang. Di dalam, kulihat ranjang berderet. Pasien terbaring rapat, tak ada suara tangis, tak ada suster. Semua hanya terbaring diam dengan selimut putih menutupi wajah. Lampu neon menggantung rendah, membuat bayangan panjang. Aku menahan gemetar. "Halo, ada yang jaga?" Aku berseru, tapi hanya gema suaraku sendiri yang menjawab. Di sudut, kulihat meja resepsionis kosong. Aku mendengar suara roda berdecit. Dari lorong, muncul seorang perawat. Wajahnya pucat, matanya dalam seolah cekung ke dalam tengkorak. Ia menatapku tanpa senyum. "UGD selalu buka, Nak," katanya pelan, suara serak seolah keluar dari dasar tenggorokan. "Selamat datang." Aku berusaha bicara, menjelaskan kondisi ibu. Perawat itu hanya mengangguk pelan. Ia meraih tandu yang entah dari mana muncul. Perlahan, ibuku letakkan di atasnya. Tangannya dingin, makin pucat. Mataku berkaca-kaca. "Selamatkan ibu saya, tolong." Perawat itu mendorong tandu pelan, masuk ke lorong panjang. Suaranya menggema, "Semua pasien diterima di sini, Nak. Tak peduli siapa. Tapi kau harus tahu, kalau sudah masuk, jangan pernah menoleh ke belakang." Aku tercekat, ingin kutanya maksudnya. Tapi tiba-tiba, lampu di lorong meredup. Bayangan pasien di ranjang bergoyang, seolah bergerak sendiri. Perlahan, lorong menelan ibu dan perawat itu. Dan aku berdiri di tengah ruang UGD, sendiri. Dingin merayap naik ke tengkukku. Aku mendengar batuk kecil, kualihkan pandangan ke ranjang paling dekat. Selimut putih di situ bergerak. Seperti ada yang bangkit. Aku mendekat pelan, tangan kering pucat mencuat, menarik selimut ke samping. Aku ternganga. Seorang wanita tua menatapku, matanya kosong. Bibirnya bergerak-gerak tanpa suara. Di dadanya, ada nemtek lusuh, pasien tanda pagar 43. Ia membuka mulutnya. Dari celah giginya, keluar bisikan pelan. "Kamu juga akan tidur di sini." Aku mundur, hampir menabrak meja resepsionis. Dari balik meja, suara perawat itu terdengar lagi. UGD tak pernah sepi. Karena pintu keluar, tidak pernah benar-benar ada. Aku menoleh ke pintu masuk. Tapi yang kulihat hanya dinding putih. Pintu itu hilang, tertutup rapat. Aku terjebak di ruang UGD yang sepi, tapi penuh dengan napas orang mati. Aku berdiri kaku, nafasku terengah. Mataku berputar menatap sekeliling, mencoba menepis rasa dingin yang menjalari. Tulang,
Lorong panjang itu gelap, hanya lampu neon redup di atas kepala yang sesekali berkedip, seolah hendak padam. Bau obat-obatan tajam menusuk hidungku, bercampur bau karat besi dan keringat basi. Aku mendekat ke meja resepsionis, berharap menemukan buku pendaftaran, atau mungkin bel panggil. Tapi meja itu kosong, hanya ada kertas kusam berdebu, pulpen yang tintanya mengering, dan sebuah bel kecil yang tak mengeluarkan suara saat kutekan. Gemetar, aku memanggil, "Halo, perawat, dokter, ada siapapun di sini?" Tak ada jawaban. Aku melihat ke arah ranjang-ranjang pasien di sepanjang lorong. Di balik tirai putih yang separuh terbuka, kulihat siluet tubuh terbaring kaku. Beberapa selimut bergetar pelan, seperti ada yang bernapas di bawahnya. Tapi tak ada suara, tak ada rintihan, tak ada monitor detak jantung. Sunyi, sunyi yang membunuhku perlahan. Aku berusaha mengingat jalan masuk tadi, pintu UGD yang berderit. Kutelusuri dinding di dekat pintu masuk. Kulihat lagi, yang ada hanya tembok putih retak, catnya terkelupas. Tak ada gagang pintu, tak ada engsel. Seolah bangunan ini menelanku bulat-bulat. Suara roda tandu terdengar lagi, berderit dari ujung lorong. Samar, kulihat perawat yang tadi, mendorong tandu ibu. Tapi ibu tak lagi di situ. Keranjang tandu itu kosong, hanya ada bekas noda basah di alasnya. Mataku panas, jantungku berdebar. "Ibu, mana ibu saya?" Tanyaku putus asa. Perawat itu berhenti tepat di depanku. Wajahnya masih pucat, bibirnya biru kehitaman. Bola matanya bergerak-gerak cepat, seolah sedang membaca isi kepalaku. Ia tak menjawab, hanya menunjuk ke salah satu pintu di sisi kanan lorong. "Dia sedang ditangani dokter," bisiknya pelan, suara seraknya bergema di ubun-ubunku. "Kalau kau ingin melihatnya, kau harus sabar. Semua pasien di sini mendapat giliran. Tapi ingat," ia mendekat, napasnya berbau logam karat. "Jangan ganggu pasien lain. Jangan pernah buka tirai. Kalau kau buka, kau akan tidur di ranjang mereka." Aku mundur selangkah. Badanku merinding. Tapi rasa takut kalah dengan cemas. Aku harus lihat ibu. Aku melewati tandu kosong itu, menuju pintu yang ditunjuk. Gagang pintunya dingin sekali, seperti memegang besi beku. Kupelintir pelan. Pintu terbuka dengan derit lambat. Di dalam, bau obat makin menusuk. Lampu remang menyorot sebuah ruangan operasi, dindingnya putih kusam penuh bercak coklat. Di tengah, ada meja operasi tua. Di atasnya, aku melihat sosok ibu, terbaring diam, hanya ditutupi kain hijau. Tapi yang membuatku ingin berteriak adalah, di sekeliling meja itu berdiri 3 sosok dokter. Semua memakai jas operasi kuning kecoklatan, masker menutupi mulut. Tapi mataku terpaku pada tangan mereka, bukan tangan manusia biasa. Ujung jarinya panjang, kuku-kuku hitam menajam seperti cakar. Salah satunya memegang pisau bedah. Gerakannya pelan, seolah meraba perut ibu. "Ibu," aku setengah berlari mendekat. Tapi sebelum langkahku mencapai meja operasi, salah satu dokter berbalik menatapku. Matanya bukan mata manusia, lubang hitam lebar, kosong. Ia mengangkat jarinya ke depan bibir, membuat isyarat diam. Tiba-tiba, perawat itu muncul di belakangku, mencengkeram bahuku kuat sekali. "Diamlah, nak, ibumu sedang diobati. Kalau kau mengganggu, kau akan menggantikannya di meja itu." Suara napasku memburu. Kupejamkan mata, menggigit bibir agar tak menjerit. Dokter-dokter itu kembali membungkuk. Aku mendengar bunyi logam bergesek. Tak ada suara mesin, tak ada monitor. Hanya detak jantungku sendiri yang memekik di telinga. Perawat itu menarikku keluar ruangan. Pintu operasi menutup dengan suara klik pelan, seolah menelan ibuku ke perut bangunan. Lututku lemas, aku terduduk di lantai lorong. Di sekelilingku, suara-suara aneh mulai berdengung. Samar, ada bisikan dari balik tirai pasien. "Ayo, sini, gantikan aku. Tidurlah, biar kami pulang. Temani kami di sini." Aku menutup telinga. Kepalaku berdenyut. Mataku berair. Perawat itu berdiri di atasku, kepalanya miring,
menatapku dengan sorot kosong. Kau lapar, nak? OGD kami menyediakan makanan. Tapi kau harus makan di ruang kantin. Aku menoleh, tak ingat ada kantin di brosur. Tapi perutku perih. Sejak sore aku belum makan. Dengan gemetar, aku mengikuti langkah perawat itu. Kami berjalan ke lorong lain. Di ujung lorong, kulihat pintu dengan tulisan pudar, ruang kantin pasien. Bau anyir tiba-tiba menusuk lebih tajam. Entah kenapa aku merasa, aku tak akan makan nasi dan lauk di sana. Perawat itu membuka pintu. Silakan, isi perutmu. Setelah makan, kau bisa bergabung bersama ibumu. Ia tersenyum samar, senyum yang dingin, senyum yang membuat gigiku gemetar. Langkahku terasa berat saat perawat itu mendorong pintu kantin. Sekilas dari luar tampak seperti ruang makan kecil, temboknya retak, lampu kuning meredup di langit-langit, menyorot bangku panjang berderet. Di atas meja, tergeletak nampan-nampan makan. Aroma logam campur amis menempel di hidungku. Perutku makin mual. Perawat itu berdiri di samping pintu, memaksaku masuk dengan dorongan halus. Pintu menutup pelan di belakang punggungku, mengunci keinginanku untuk kabur. Di dalam, hanya ada 3 pasien duduk di bangku panjang. Mereka menunduk menatap nampan masing-masing. Rambut mereka tipis, kulit pucat menempel tulang. Tak satu pun menoleh padaku. Aku mencoba mencari makanan di meja saji di sudut ruangan. Di atasnya, teronggok beberapa mangkuk aluminium. Kupegang satu, hangat, lembab, licin. Tanganku gemetar saat membuka tutupnya. Isi mangkuk itu, bubur berwarna abu-abu, dengan serpihan daging kemerahan mencuat di antara nasi yang lembek. Bau amis menusuk. Aku menahan mual, tapi perutku sakit sekali. Aku menarik kursi, duduk di dekat pasien paling ujung. Tangannya gemetar meraih sendok. Perlahan, orang itu menyuap bubur ke mulutnya. Suara krek-krek terdengar saat giginya mengunyah serpihan daging. Ia mengangkat wajah, matanya kosong, pipinya cekung. Ia berbisik pelan padaku, "Kalau kau tak makan, kau tak bisa pulang." Aku membeku. Perawat itu mendadak berdiri di sampingku, entah muncul dari mana. Ia meletakkan mangkuk di depanku, sendok aluminium menempel di bibir mangkuk. "Makanlah, nak, ini bagianmu. Makan, biar kau tetap kuat di sini." Aku ingin bertanya apa ini, kenapa baunya seperti bangkai. Tapi mulutku terkunci, lidahku keluh, tubuhku seolah dikendalikan rasa lapar. Perlahan, sendok itu kuangkat, menciduk bubur kelabu itu. Sendoknya bergetar di udara. Suara pasien di sebelahku terdengar lagi. "Kita semua makan bagian tubuh kita sendiri, biar nggak keluar, biar tetap diranjang." Aku menjatuhkan sendok. Bubur tercecer di piring. Rasa panas merayap di tengkukku. Aku menoleh, pasien itu membuka lengan bajunya. Lengannya penuh bekas jahitan kasar, seperti bekas operasi yang dibuka pasang. Di lipatan kulitnya, kulihat potongan daging menghitam. Aku bangkit dari kursi. Kursi besi berderit nyaring. Perawat menatapku dingin. "Kalau kau tak makan, kau akan kelaparan di sini. Tidak ada yang bisa keluar kalau perutnya kosong." Aku mundur perlahan. Kepalaku pusing, perutku mual, kaki gemetar. Kubanting mangkuk ke lantai, suara logam berdenting, bubur amis menyiprat ke lantai kusam. Aku berlari menuju pintu. Kutarik gagangnya, terkunci. Perawat itu tertawa pelan di belakangku, suaranya serak bagai besi beradu. "Kau ingin pulang? Pulang kemana? Pintu keluar tak pernah ada. Yang kau bisa, hanya bergabung. Menunggu ranjangmu." Aku menendang pintu. Sia-sia, suara ketukan pelan terdengar dari balik dinding kantin. Suara gerakan di langit-langit, seperti sesuatu merangkak perlahan. Lampu di atas kepalaku berkedip. Aku mundur, menempel ke dinding, napasku memburu. Dari arah bangku makan, pasien-pasien itu satu persatu berdiri. Mereka berbalik menatapku, mata cekung, mulut terbuka, gigi penuh sisa bubur kelabu. Tangan mereka terulur pelan ke arahku. "Sini, makan bersama kami. Kau lapar, kami juga lapar." Aku merangkak mundur.
Suara di dinding makin keras, seperti kuku mencakar Eternit. Tiba-tiba, plafon retak. Debu jatuh ke bahuku. Dari celah plafon, cairan merah menetes, menimpa pipiku. Lengket, hangat, berbau besi. Aku menahan teriakan. Pasien-pasien itu berjalan terlatih, mengerumuniku. Perawat berdiri di belakang mereka, tersenyum samar. Semua pasien di sini akan sama. Sama-sama lapar, sama-sama menunggu ranjang. Aku menatap jendela buram di sisi ruangan. Tanpa pikir panjang, kutabrak jendela itu dengan bahu. Kaca pecah, serpihan melukai lenganku. Angin malam menyerbu masuk, tapi yang kulihat di luar hanya lorong lagi, bukan halaman, bukan jalan. Aku jatuh terhempas ke lorong panjang yang sama. Lantai dingin menamparkan pipiku. Di depanku berdiri ranjang-ranjang pasien, berderet, tertutup tirai putih. Angin berhembus pelan, menggetarkan tirai. Bau obat dan amis bercampur jadi satu. Perawat muncul lagi di ujung lorong. Kali ini di sampingnya berdiri seorang pria tua berjas dokter, rambutnya putih, wajahnya pucat keriput, senyumnya beku. Dokter itu menatapku dengan mata yang tak berkedip. "Selamat datang di rumah sakit kami, Nak," katanya datar. "Kau sudah mulai lapar, kan? Sudah waktunya kau memilih ranjangmu sendiri." Lampu lorong berkedip. Satu persatu tirai ranjang terbuka pelan. Di atas ranjang, kulihat pasien-pasien, beberapa membuka mata lebar, beberapa merintih. Semuanya menatapku, mulut mereka komat-kamit. Jemari mereka terjulur seolah mengundangku. Aku berdiri terpaku, lututku lemas, nafasku tak beraturan. Suara perawat terdengar di belakang telingaku, entah bagaimana ia tiba-tiba berdiri begitu dekat. "Kalau kau ingin ibumu, kau harus bergabung. Pilih ranjangmu, Nak, kita rawat bersama." Aku mundur, punggungku menempel ke dinding lembab. Suara perawat di telingaku bergema seolah merambat ke rongga dada. Tubuhku menggigil, napasku sesak menahan bau obat dan darah yang menempel di lantai. Jemari para pasien terjulur, seolah ingin meraihku, menarikku ke ranjang mereka. Dalam kepanikan, mataku mencari celah. Di ujung lorong, kulihat sebuah pintu besi setengah terbuka. Di atasnya, papan kayu retak tertulis buram, "Ruang penyimpanan." Tak peduli apa isinya, aku hanya butuh lari. Dengan sisa tenaga, aku menerobos di antara ranjang. Suara kain tirai robek dan dengusan napas pasien terdengar di kiri kanan. Tanganku memukul jemari pucat yang mencoba menarik pergelangan kakiku. Perawat di belakangku tertawa pelan, suara tawanya serak meneteskan ketakutan di punggungku. Dokter tua hanya berdiri diam, kepalanya miring, menatapku seperti memeriksa bangkai segar. Aku mendorong pintu besi. Engselnya berderit, hawa pengap menamparkan wajahku. Ruangan itu gelap, hanya satu lampu neon berkedip di langit-langit. Tumpukan ranjang berkarat bersandar di dinding, bercak hitam seperti darah kering menempel di sudut lantai. Bau kapur barus dan cairan formalin bercampur jadi satu. Kututup pintu besi itu cepat-cepat, berharap suara berderitnya menenggelamkan langkah para pasien di lorong. Kudorong ranjang kosong menahan pintu. Suara detak jantungku berdentum keras di telinga. Kududuk di lantai dingin, memeluk lutut, mencoba menarik napas pelan. Di sudut ruangan, kulihat deretan kotak kayu besar. Peti, laci penyimpanan, kuintip pelan. Di salah satu kotak, terdapat label besi karatan bertuliskan, "Khusus jenazah tak dikenal." Hatiku tercekat. Jadi inikah tempat menyimpan mayat? Di antara rak besi berdebu, kulihat satu pintu kecil setengah terbuka. Kudekati, berharap itu jalan lain. Kutarik gagangnya perlahan. Ruangan sempit, lemari besi berderet, bau busuk menusuk. Kertas-kertas berwarna kuning tua bertumpuk di atas meja besi, rekam medis usang. Dengan tangan gemetar, kubuka satu map. Di halaman depan, kulihat daftar nama yang dicoret. Banyak sekali, beberapa namanya diganti nomor. Pasien tanda pagar 43, pasien tanda pagar 56, pasien tanda pagar 72. Di pojok, kutemukan map bertuliskan, Arin Damayanti, tunggakan.
Tanganku bergetar, kubuka cepat, dan benar. Foto kecilku menempel di pojok kanan. Di bawahnya, status pending. Ranjang, belum ditentukan. Tubuhku merinding. Jantungku berdetak tak karuan. Kertas lain menempel di map itu, gambar denah rumah sakit. Tapi denahnya tak wajar. Lorong-lorongnya berputar, saling bertumpuk, tanpa arah keluar. Seperti labirin hidup, semua tanda panah hanya menunjuk ke satu arah, UGD. Aku menahan muntah. Tanganku basah keringat dingin. Di dinding, kulihat cermin buram tergantung. Dalam pantulan cermin itu, kulihat sesuatu berdiri di belakangku, bayangan perawat. Ia menatapku lewat cermin, meski di ruangan itu aku sendirian. Aku berbalik cepat, tak ada siapa-siapa. Tiba-tiba, suara pintu besi berderit. Keranjang penahan pintu bergeser. Suara napas serak, langkah kaki, dentingan alat medis menyeruak ke ruangan gelap. Aku merangkak mundur, merapat ke tumpukan kotak kayu. Pintu terbuka lebar, cahaya lampu lorong menyorot siluet perawat dan dokter tua. Di belakang mereka, barisan pasien berdiri diam, kepala mereka menunduk, jemari meneteskan darah. Beberapa merangkak di lantai, meninggalkan jejak merah di ubin putih. Dokter tua itu melangkah masuk, sepatu hitamnya berdetak pelan. Ia membungkuk menatapku, bibirnya bergerak perlahan. Kau sudah lihat rekam medisnya? Bagus. Kau tahu posisimu sekarang, nak. Aku menggeleng, air mataku jatuh tanpa sadar. Aku mau ibu. Di mana ibu saya? Dokter itu menoleh ke perawat. Perawat merogoh saku, mengeluarkan sesuatu, bungkusan kain putih. Ia meletakkannya di lantai di depanku. Bau anyir darah menyembur ke hidungku. Tanganku gemetar meraih kain itu, membukanya pelan. Di dalamnya, gelungan rambut panjang hitam. Rambut ibu, masih basah, masih hangat. Teriakanku tercekik di tenggorokan. Kakiku mundur menabrak kotak kayu. Dokter tua mendekat, tangannya dingin meraih bahuku. Ibumu sudah kami obati. Sekarang giliranmu. Pilihlah ranjangmu, nak. Aku meronta, tapi pegangan dokter itu sekeras besi. Pasien-pasien merangkak mendekat, mulut mereka berbisik. Sini, sini, sini. Suara mereka saling sahut, membuat lorong di luar pintu bergema seperti ruang gaung. Perawat itu berjalan pelan ke arahku, di tangannya nampan berisi jarum suntik besar berisi cairan keruh. Tidurlah dulu, nak. Kau lelah, kau lapar, kau butuh istirahat. Perawat merunduk, jarum suntiknya meneteskan cairan ke lantai. Bau obat makin menusuk, membuat kepalaku berdenyut. Pandanganku kabur. Tanganku menepis pergelangan dokter, tapi tenaga mereka tak goyah. Mereka menggotongku, menyeretku keluar ruangan penyimpanan. Dari balik pintu, kulihat sekilas lorong lain terbuka. Di sana, cahaya lampu berkedip. Di dinding, aku melihat tanda panah merah, arah ke tangga darurat. Jantungku mencelos. Satu-satunya jalan keluar. Dengan sisa tenaga, kutendang kaki dokter tua. Tubuhku terlepas. Aku merangkak sekuat tenaga, menerobos di sela pasien yang mengerang. Perawat berteriak serak memanggil namaku. Dokter tua mendesis bagai binatang. Aku berlari ke arah pintu lorong, suara napas berat mengejarku. Tangga darurat di depanku, besi tua berkarat. Tapi di balik karatnya, kulihat sinar lampu putih. Nafasku memburu, langkah kaki di belakangku semakin dekat. Aku meraih gagang pintu tangga darurat, dingin, licin. Kudorong sekuat tenaga, pintu tangga terbuka, angin lembab menerpa wajahku. Kudengar jeritan perawat di belakangku, suara pasien mendesis. Satu langkah lagi, aku masuk ke lorong tangga. Dan di sana, di dinding kusam tangga, kulihat tulisan yang membuat kakiku beku. Tangga darurat, ke lantai 0. Keluar tidak pernah ada. Tanganku gemetar memegang gagang pintu tangga darurat. Nafasku memburu, bau besi tua dan cat lembab menusuk hidung. Di depanku, anak tangga menurun spiral, lampu neon redup menggantung di dinding beton kusam. Aku menatap tulisan di tembok. Tangga darurat, ke lantai 0. Keluar tidak pernah ada. Suara langkah di belakangku mendekat, gerak. Cepat perawat,
Desis napas dokter tua, gemerisik kain pasien yang merangkak. Aku tak sempat berpikir, ku banting pintu tangga, menuruni anak tangga logam, tiap langkah berderit memantul ke lorong sunyi. Nafasku bergema di tangga sempit, cahaya lampu di atas berkedip pelan, menebar bayangan panjang. Tangga seolah tak berujung, setiap ku berhenti, suara-suara di atas mendekat. Desah napas mereka, bisikan pelan, tidurlah, tidurlah, terus mengikutiku. Keringat dingin menetes di pelipis, bercampur debu. Tanganku meraba dinding, dingin dan basah. Sesekali ku tatap ke bawah, gelap, tak ada dasar. Tiba-tiba, di sudut anak tangga, kulihat pintu kecil berkarat. Di atasnya papan logam nyaris lepas, lantai 0, ruang pendaftaran awal. Apapun itu, aku tak peduli. Yang kupikir hanya, selama bukan UGD, aku akan masuk. Dengan napas terengah, ku tarik gagang pintu. Engselnya berdecit, bau anyir membanjir. Pintu terbuka, ruangannya gelap. Hanya satu lampu neon menggantung rendah, memantul di lantai basah. Di tengah ruangan, meja kayu tua berdiri, dipenuhi tumpukan map rekam medis, sama seperti yang kulihat di ruang penyimpanan tadi. Di belakang meja, kursi berputar, kosong. Dindingnya penuh kertas tempel, daftar nama pasien dengan coretan merah. Kupaksa kakiku melangkah masuk, lantai lengket di telapak kaki. Kudengar tetesan air, tik, 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 menetes dari pipa bocor di langit-langit. Di dinding kanan, kulihat sebuah kaca bening persegi panjang, tertutup tirai hijau setengah terbuka. Samar, kulihat bayangan ranjang di baliknya. Seseorang terbaring. Aku mendekat, menyingkap tirai. Napasku tercekat, itu ibu. Rambutnya kusut, wajahnya pucat keabuan. Selang infus menancap di lengan. Dadanya naik turun pelan, tapi matanya terbuka menatap kosong ke langit-langit. Mulutnya bergerak pelan, seperti membisikkan namaku. Ibu, kuusap kaca dengan telapak tangan, ingin memanggil. Tapi suaraku tak keluar. Di samping ranjang, berdiri perawat yang sama. Ia menoleh, menatapku melalui kaca. Senyumnya pucat, jemarinya menunjuk ke papan nama di ujung ranjang. Arin Damayanti, pengganti pasien. Aku mundur, lututku bergetar. Di meja kayu, kulihat buku tebal terbuka. Ku coba mendekat. Di halaman pertama, daftar panjang nama-nama pasien. Di bawahnya, barisan tanda tangan, hitam, merah, lalu hitam lagi. Beberapa coret, beberapa dicap, bergabung. Tanganku gemetar meraih pulpen di samping buku. Mataku membaca baris paling bawah. Nama, Arin Damayanti, status menunggu. Tiba-tiba, pintu di belakangku menutup sendiri, brak. Aku menoleh, suara kunci memutar dari luar. Terjebak, aku mundur ke sudut ruangan, punggungku menempel ke dinding. Lampu neon bergetar, cahaya redup menyorot kursi putar di balik meja. Kursi itu bergerak sendiri, perlahan berputar. Sosok duduk di sana, aku menahan napas. Tubuhnya kurus, kepalanya ditutupi topi dokter tua. Wajahnya samar, seolah tertutup kabut. Suaranya keluar pelan, parau. Arin Damayanti, kau sudah tiba di lantai 0, katanya. Kau pendaftar baru, kau tak bisa keluar, nak. Tapi kau bisa memilih. Aku berbisik lemah, pilih apa? Dokter itu tersenyum, bibirnya retak seperti kulit kering. Pilih ranjangmu, atau gantikan ibumu. Kepalaku pening, pandanganku kabur. Bayangan ranjang ibu terpantul di kaca, di balik tirai hijau. Suara mesin infus berdetak lambat, menembus telingaku. Ibu menatapku, bibirnya pecah-pecah, membisik namaku pelan. Tanganku gemetar menempel ke kaca, seolah ingin meraih ibu. Tiba-tiba kursi dokter bergeser. Sosoknya lenyap. Di meja, map rekam medis terbuka. Pulpen di atasnya meneteskan tinta. Di halaman kosong hanya tertulis, tanda tangan di sini. Suara perawat terdengar di speaker tua di sudut ruangan. Kalau kau tanda tangan, kau bebas memilih ranjang. Kalau tidak, kau akan tetap di sini selamanya. Aku menangis. Tanganku menutup wajah. Di luar,
Suara ketukan pintu keras, pasien-pasien menunggu di lorong. Kudengar langkah kaki merayap di celah pintu, bisikan, tidurlah, tidurlah, seperti ribuan tikus berbisik di telingaku. Di kaca, ibu menangis. Mulutnya bergerak, pergilah, Rin, lari, tapi kemana? Pintu terkunci, tangga hanya turun ke sini. Aku menatap pulpen di meja, jemariku basah keringat. Kalau ku tanda tangan, aku memilih ranjangku sendiri. Kalau tidak, aku dan ibu akan tetap di lantai ini, jadi nama di buku, selamanya. Lampu di atas kepalaku mendesis, cahaya menyorot halaman kosong di buku. Detak jam di dinding berdetak keras. Tanganku terulur pelan, tinta hitam menetes, pulpen menempel di kertas. Namaku tercetak di benakku, tapi entah kenapa, di dada, suara ibu berbisik keras. Jangan, Rin, keluar, lari. Kututup buku itu cepat, kutendang meja kayu, map rekam medis berserakan ke lantai. Aku merangkak ke pintu, menghantamnya dengan bahu. Berkali-kali, suara perawat menggema di speaker, teriakannya lebih nyaring, lebih tajam. Kau tidak bisa kabur, kau sudah di lantai 0. Aku teriakkan nama ibu sambil menghantam pintu besi. Darah menetes di bahuku. Di luar, suara langkah pasien mendekat, berbisik serempak. Tapi di sudut lantai, kulihat sesuatu, lubang ventilasi tua, besi kisi-kisinya berkarat. Tanpa pikir panjang, kutarik besinya, copot. Lorong gelap sempit menunggu di baliknya. Aku merangkak masuk, debu dan sarang laba-laba menempel di wajah. Di belakangku, pintu besi berguncang, suara pasien menggedor, teriakan perawat memekik. Arin, kembali ke RANJANGMU. Kututup lubang ventilasi dengan sisa tenaga. Gelap, sesak, tapi setidaknya, aku menjauh. Menjauh dari lantai 0, meski tak tahu kemana lorong sempit ini akan membawaku. Lorong ventilasi sempit, dinding logam berkarat menggores siku dan lututku. Nafasku memburu, panas tubuhku bercampur bau debu basi. Dari sela kisi-kisi, suara di luar masih terdengar, jeritan perawat, ketukan pintu besi, langkah kaki pasien yang menyeret kaki di lantai. Kadang suara itu seolah mendesis, seolah mereka merayap di dinding ventilasi, mengikuti di belakangku. Aku merangkak pelan, menahan napas setiap mendengar logam berderit di bawah lututku. Gelap total, hanya remang cahaya rembes di celah sambungan besi, menyorot wajahku yang basah oleh keringat dan debu. Di benakku, wajah ibu terpantul, mata pucatnya, bisikan lirihnya, pergilah, Rin, membakar dadaku untuk bertahan. Di tikungan lorong, kudengar bunyi aneh, tik, 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 suara tetesan air, atau darah. Aku berhenti, menempelkan telinga ke dinding logam. Samar, di balik kisi, kudengar bisik orang. Bukan pasien merintih, lebih mirip, suara orang berbicara. Aku mengintip lewat celah lubang baut yang hilang. Mataku membulat, di balik ventilasi itu ada ruangan lain, lebih terang. Ranjang-ranjang berderet, bukan UGD, bukan ruang operasi. Ruangan itu penuh orang, tapi berbeda. Mereka tak pucat, tak terbaring kaku. Mereka bergerak, beberapa duduk, beberapa berjalan terpincang. Seragam mereka lusuh, ada yang masih pakai baju pasien, ada yang mengenakan jas putih dekil. Aku menahan napas, kudengar potongan percakapan. Mereka menahan kita, di sini. Kalau kita keluar, kita jadi salah satu dari mereka. UGD selalu lapar. Salah satu dari mereka mendekat ke dinding ventilasi. Wajahnya kurus, matanya merah menatap celah lubang. Bibirnya bergerak pelan. Ada siapa di situ? Bisiknya. Aku menahan takut. Kutempelkan bibir ke celah logam. Namaku Arin, aku mau kabur. Siapa kalian? Orang itu tertawa pelan, suara tawanya serak putus asa. Kami yang gagal dioperasi. Kami pasien yang masih hidup, yang menolak ranjang. Aku tercekat. Jadi, mereka terjebak di sini. Kenapa kalian nggak keluar? Tanyaku gemetar. Orang itu merapat ke kisi, bisiknya menusuk. Keluar, mana bisa. Kalau keluar, kami akan dicari.
Ditarik lagi ke ranjang. Kalau tetap di sini, kami tetap hidup. Setengah hidup, menjadi stok cadangan. Suara di belakangnya menyusul, seorang wanita, rambutnya setengah botak, bekas infus menempel di lengannya. Ia mendekat, menatapku melalui celah. Kalau kau mau keluar, Arin, kau harus cari jalur buangan. Di lantai paling bawah, pipa air limbah. Hanya itu jalan, lorong ventilasi ini akan membawamu ke sana. Aku terdiam, suara di lorong di belakangku, suara langkah perawat dan dentingan tandu, semakin mendekat. Kudengar teriakan serak memanggil, Arin, kembali, suara itu bergema di logam. Orang di balik kisi menatapku, matanya tajam. Cepat, terus merangkak, jangan berhenti. Kalau kau berhenti, lorong ini akan menutup. Dan kau akan terjebak bersama kami. Aku mengangguk cepat. Ibu saya, dia di lantai 0. Wanita setengah botak itu berbisik lirik, air matanya menetes. Kalau kau keluar, bawa namanya. Bawa namamu. Jangan tinggalkan di buku pendaftaran. Kalau tidak, kau tetap jadi pasien. Langkah kaki makin keras. Aku merangkak cepat, menjauh dari kisi. Punggungku tergores sambungan logam. Darah hangat mengalir di kulit. Tapi rasa sakit kalah oleh detak jantungku. Di ujung lorong, kulihat cahaya redup lubang ventilasi lain. Kutendang kisi dengan kaki. Kisi berkarat jatuh berdebam, menimbulkan bunyi logam keras. Aku menjatuhkan tubuh ke lubang itu. Terhempas di lantai keras. Tanganku menahan beban, bahu kanan terasa ngilu. Kulihat sekeliling, ruangan kosong. Hanya pipa-pipa besar berjejer di dinding. Di lantai, genangan air hitam berkilau. Bau busuk menusuk, seperti limbah bercampur darah. Kupaksakan berdiri, langkahku gontai. Dari pipa di pojok ruangan, kulihat satu penutup besi setengah terbuka. Di atasnya papan kusam, buang limbah biologis. Suara di lorong belakangku makin dekat, derit tandu, bisikan perawat, dentingan logam. Waktu habis. Aku merangkak ke penutup pipa. Besinya dingin, berlendir. Kubuka lebih lebar. Bau busuk menghantam wajah. Gelap di dalam. Tapi hanya itu jalanku. Kupaksa tubuhku masuk, menuruni pipa licin. Cairan kental menetes dari atas, membasahi rambut dan pipiku. Suara perawat menggema di lubang pipa. Arin, jangan kabur, tempatmu di sini. Aku merangkak lebih dalam. Pipa makin sempit, nafasku sesak. Di kejauhan, kudengar bunyi air mengalir, menciptakan gema aneh, seperti bisikan ribuan pasien yang tertahan di balik dinding. Tiba-tiba, di balik kegelapan pipa, kulihat cahaya redup, lampu bulat berwarna hijau. Di bawahnya tertulis cat pilok selusuh. Buangan, arah ke lorong pulang. Aku terisak, entah kenapa, satu kata itu memberiku tenaga. Pulang. Aku merangkak lagi, menahan rasa ingin muntah, menahan pusing. Suara napasku terpantul di pipa besi. Gemericik air limbah di pergelangan tangan. Suara di belakangku lenyap perlahan. Hanya tersisa bunyi detak jantungku sendiri, beradu dengan tetesan air. Aku menatap ke depan, menembus gelap, meniti pipa busuk dengan satu harapan kecil. Mungkin di ujung pipa ini, ada pintu pulang. Atau kuburanku sendiri. Pipa besi ini semakin sempit. Cairan limbah menetes dari langit-langit, menimpa rambutku, menetes ke bahu, meresap ke baju yang basah dingin. Aku merangkak dengan sisa tenaga, lututku perih tergores sambungan pipa karatan. Bau busuk menusuk, percampuran air limbah, darah, dan sesuatu yang lebih amis. Di ujung pipa, kulihat cahaya lampu hijau kecil. Di dinding besi kusam tertulis samar, lorong pulang. Aku menatap tulisan itu seperti menatap mimpi. Napasku berat, dada nyeri, tapi kata pulang menyalakan bara kecil di kepalaku. Aku seret tubuhku maju. Tiba-tiba, pipa melebar, menjadi corong besi yang menurun seperti perosotan. Licin, tanpa sempat berhenti, kakiku terpeleset. Tubuhku meluncur deras di lorong limbah. Suara gesekan logam memekakkan telinga. Bau busuk menempel di kulitku, membakar hidung. Aku berusaha menahan laju dengan siku, percuma.
Bergubrak, tubuhku terhempas ke lantai keras. Nyeri menusuk punggungku. Nafasku terhenti sejenak. Kegelapan. Suara tetesan air menetes pelan. Tik, tik, tik. Bau kloroform tipis mengambang. Aku buka mata perlahan. Cahaya kuning remang menyinari ruang sempit ini. Dindingnya beton kasar, berlumut. Beberapa lampu neon menempel miring di langit-langit. Tepat di hadapanku, sebuah pintu besi besar berdiri setengah terbuka. Di atas pintu, papan logam nyaris lepas, ruang transplantasi khusus. Jantungku mencelos. Kata itu, transplantasi. Seketika bayangan ibu terbaring di meja operasi muncul di kepala. Potongan rambut basah di kain putih. Bisikan dokter tua. Aku merangkak pelan, mendekat ke pintu. Di balik celah pintu, kulihat ruangan besar. Dindingnya penuh rak stainless steel, berisi toples kaca besar. Cairan kuning keruh di dalamnya menenggelamkan potongan organ, jantung, paru, ginjal, bola mata. Beberapa toples menempel label nama yang ditulis tangan. Tanda pagar 43 ginjal, tanda pagar 56 paru, tanda pagar 72 bola mata. Tanganku menutup mulut menahan muntah. Kaki gemetar, lutut nyaris roboh. Di tengah ruangan, meja operasi tua berdiri. Lampu sorot bulat menggantung di atasnya. Di samping meja, deretan nampan logam, penuh pisau bedah berkarat, gergaji tulang, selang infus menetes pelan. Seseorang berdiri di samping meja, seorang asisten bedah. Tubuhnya kurus dibalut jas operasi kehijauan. Wajahnya tertutup masker, hanya mata sayu yang menatap ke arahku. Tangannya memegang organ berwarna merah gelap, memindahkannya ke nampan. Ia menoleh cepat, matanya bertemu mataku. Suaranya serak. "Kau pasien baru?" "Iya." Tanyanya datar. Aku mundur satu langkah, punggung menempel dinding basah. Suara di tenggorokanku serak. Aku mau keluar. Aku bukan pasien." Asisten bedah tertawa pelan, tawanya terputus di dada. "Di sini semua orang pasien. Yang hidup dipotong, yang mati dipakai." Ia menunjuk ke rak di dinding, toples-toples berisi organ masih berdarah. "Ini stok, semua untuk pasien di atas. Kalau mau keluar, kau harus kosong. Kalau kau masih punya organ utuh, kau tetap di sini." Aku terisak, kepalaku berputar. Di atas meja, kulihat satu map rekam medis terbuka. Di halaman paling atas, foto ibu. Di bawahnya tulisan tangan miring, lengkap, ganti dengan anak. Tanganku mengepal. "Di mana ibu saya?" Asisten bedah berjalan mendekat, membawa nampan berisi organ merah. Tangannya meneteskan cairan ke lantai. Langkahnya lambat, seolah menunda waktu. "Ibumu sudah hampir kosong, tapi dia masih hidup. Kami butuh yang lebih segar." Matanya menatap dadaku, lalu perutku. "Ginjal, paru, jantungmu bagus. Mau tidur di ranjang." Aku menjerit kecil, mundur terbata. Suara pintu besi di belakangku berderit, terbuka sendiri. Dua sosok perawat berdiri di sana. Wajah mereka kosong, topi suster usang, sarung tangan karet meneteskan darah. Mereka bergerak serentak mendekatiku, suara langkah mereka beradu dengan gemericik cairan di lantai. Di ujung ruangan, kulihat pintu kecil setengah terbuka, di atasnya tulisan cat merah, "Buang sisa operasi." Tak peduli kemana itu mengarah, aku harus ke sana. Kutendang troli instrumen bedah ke arah asisten. Nampan organ tumpah ke lantai. Bau amis memenuhi hidungku. Aku berlari menerobos di sela perawat, bahu mereka dingin bagai es. Kudorong pintu kecil, gelap di baliknya, lorong sempit, pipa air menetes, lantai licin bercampur darah. Suara di belakangku, suara alat bedah jatuh, langkah kaki bergegas, jeritan asisten bedah memanggil. "Arin, kau tak bisa kabur." Aku menuruni lorong gelap, nafasku memburu, dinding beton meneteskan air busuk. Di depan, kulihat tangga besi tua menurun. Lampu remang berkedip, di samping tangga, papan besi kusam bertuliskan, "Zona pelumpuh, jalur pulang." Di kepalaku, bisikan ibu terdengar lagi, "Pergilah, Rin, pulang." Aku menatap ke bawah. Tangga menurun ke lubang hitam.
Di balik lubang itu, entah apa yang menunggu, pintu keluar, atau lorong kematian. Tapi tak ada lagi jalan lain. Kutarik napas panjang, kutapakkan kaki di anak tangga pertama. Tangga besi tua berguncang di bawah kakiku. Tiap anak tangga berderit, karatnya menempel di telapak tangan yang kupakai berpegangan. Bau obat keras dan logam karat bercampur di udara lembab. Lampu-lampu neon di dinding berkedip, seolah meredup setiap aku menapaki anak tangga berikutnya. Di kepalaku, suara ibu terngiang, "Pergilah, Rin, pulang." Aku menelan air liur, mencoba menahan muntah. Di bawah tangga, lorong gelap terbentang, pintu besi dengan tulisan pudar menunggu. Zona pelumpuh, akses terbatas. Tanganku gemetar mendorong pintu, engselnya berdecit. Bau obat bius membanjir keluar, menamparkan hidungku. Di dalam, lampu redup memantul di lantai keramik penuh bercak. Ruangan ini lebih dingin, hawa AC tua mendesis di langit-langit. Lorong terbagi menjadi bilik-bilik sempit, dipisahkan tirai plastik bening. Di balik tirai, samar kulihat siluet manusia terbaring. Langkahku pelan, tiap melewati bilik, mataku menangkap wajah pucat pasien. Sebagian terbaring dengan mata terbuka, menatap kosong langit-langit. Jarum infus menancap di tangan, selang meneteskan cairan bening. Beberapa pasien merintih pelan, bibirnya bergerak tapi suara tertahan. Aku merapat ke dinding, tanganku menahan tirai agar tak menyentuh kulit mereka. Tapi suara napas mereka, suara detak mesin, suara tetesan infus, semuanya membentuk paduan suara horor yang merayap di kepalaku. Di bilik keempat, kulihat seorang anak kecil. Usianya tak lebih dari 10. Rambutnya tipis, pipinya cekung. Matanya menatapku. Pelan, bibirnya bergerak. "Lari, pulang, jangan tidur di sini." Aku menahan isak. Jemariku terulur, tapi suara di belakang membuyarkan keberanian. Langkah sepatu karet, bunyi roda troli. Aku menoleh, seorang perawat berjalan mendekat, mendorong troli berisi nampan jarum suntik, botol obat bius, dan kantong darah segar. Perawat itu berhenti di depanku. Matanya kosong di balik topeng masker. Tangan bersarung karetnya meraih satu jarum suntik, memeriksa cairan di dalamnya. Bibirnya berbisik pelan, "Pasien di sini harus tenang. Tidak boleh bangun. Kalau bangun, mereka akan kabur." Aku mundur pelan, punggungku menempel ke tirai plastik. Cairan di jarum suntik menetes ke lantai, meninggalkan bercak kecil. Suara detak jantungku memekakkan telinga. Perawat itu mendekat, mengarahkan jarum ke lenganku. "Tenang, nak, kau juga butuh tidur, supaya tetap segar." Aku meronta, menepis tangannya. Jarum suntik terjatuh, mengguling di lantai keramik. Troli terdorong, kantong darah jatuh pecah. Cairan merah mengalir, membasahi ujung sepatuku. Pasien di bilik sebelah merintih, matanya membelalak menatap darah di lantai. Aku menendang troli, berlari menembus lorong bilik. Suara perawat berteriak, kaki-kaki lain berlarian mengejarku. Tirai plastik tersibak, angin dingin menghantam wajahku. Di ujung lorong, kulihat pintu besi lain, setengah terbuka. Tanpa pikir, ku terjang pintu itu. Aku terhempas ke ruangan baru. Dindingnya lebih suram, lampu neon hanya satu, menggantung di atas meja logam panjang. Di atas meja, 3 tubuh terbaring. Mata mereka terbuka, dada mereka naik turun pelan. Kulit pucat, perban membungkus perut, dada, leher. Beberapa selang menancap di tubuh mereka, menyalurkan darah segar dari kantong plastik ke pipa logam di dinding. Di sudut ruangan, kulihat deretan tabung pendingin. Label tempel di pintu kaca tabung, cadangan organ hidup. Kuperhatikan lebih dekat di dalam tabung, jantung berdenyut pelan, paru-paru bergerak, ginjal berwarna ungu kebiruan. Tanganku menutup mulut, muntah nyaris tumpah. Tiba-tiba suara pelan di sebelahku. "Arin." Aku menoleh. Di ranjang paling ujung, wajah pucat ibu menatapku. Matanya basah, bibirnya pecah. Suara nafasnya berat, pelan, seolah satu helai lagi akan putus. "Arin, pergi, kau harus pulang." Tanganku meraih jemarinya, dingin, kurus, nyaris tanpa daging.
Air mataku jatuh menetes ke perban di dadanya. Selang infus menetes pelan, menyalurkan cairan entah apa. Ibu, aku mau bawa ibu pulang. Ibu menggeleng lemah. Tidak bisa, aku sudah separuh di sini, kau saja pergi. Tiba-tiba suara langkah mendekat. Dokter tua muncul dari balik pintu, jubah putihnya ternoda merah, tangan kirinya memegang pisau bedah. Matanya menatapku tajam, wajah keriputnya retak oleh senyum tipis. Arin, kau menolak ranjangmu lagi. Suara di lorong bergema, perawat-perawat berbaris di belakangnya, tangan mereka membawa jarum suntik, kantong darah, nampan logam. Di sudut, troli pasien bergeser sendiri, seolah menungguku. Dokter itu melangkah pelan ke arahku. Kau mau kabur? Tak ada kabur di sini, nak. Kau cuma bisa tidur. Suara ibu di bawah terengah, bisikannya lirih bagai embun terakhir, lari, Rin. Aku melepas genggaman tangan ibu, bangkit. Dokter tua terhenti satu langkah, jarum di tangan perawat mendekat ke lenganku. Kutarik napas panjang, pandanganku menatap ke pintu di belakang para perawat, di atasnya tertulis dengan cat merah. Buangan akhir, lorong pulang. Aku mendesis pelan. Kalau ini satu-satunya jalan, aku akan terjun ke sana. Aku mundur satu langkah. Dokter tua mendekat, perawat di belakangnya bergerak serempak bagai bayangan tanpa jiwa. Jarum suntik berisi cairan keruh bergetar di tangan mereka. Bau alkohol, obat bius, dan darah bercampur di lorong sempit ini. Di telingaku, suara ibu terus bergema, bisikannya yang lemah, lari, Rin, lari. Mataku terpaku pada pintu besi di belakang barisan perawat. Tulisannya pudar, dicoret-coret cat merah. Buangan akhir, lorong pulang. Di bawahnya, sebaris kata nyaris terhapus, kembali hanya mimpi. Tanganku meraih gagang infus di samping ranjang ibu. Kutarik pelan, logamnya dingin di telapak tangan. Dokter tua mendekat, ujung pisau bedahnya berkilat di bawah lampu redup. Bibir keriputnya bergerak lambat. Sudah cukup, Arin, tidurlah. Ibumu akan tenang kalau kau di ranjangmu. Aku menggertakkan gigi. Satu hentakan, ku tebas gagang infus ke tangan perawat terdekat. Jarum suntik terlepas, meneteskan cairan ke lantai. Suara jerit perawat pecah. Dokter tua meraung, tangannya meraih pundakku, mencengkeram seperti cakar. Aku menghantamkan gagang infus ke dada dokter. Tubuh rapuhnya terhuyung, pisau bedah jatuh berdering di lantai keramik. Kakiku berlari, menabrak ranjang, mendorong troli yang terparkir. Perawat berhamburan, suara instrumen bedah jatuh menimbulkan dentang menakutkan. Aku menerobos celah mereka, napasku memburu, darah di sikuku menetes menodai lantai putih. Kupukul pintu buangan akhir dengan bahu. Pintu terbuka, bau busuk, lembab, dan amis menamparkan wajahku. Gelap total, hanya lampu kuning redup menyorot anak tangga beton menurun. Di dinding, pipa-pipa tua meneteskan air kotor, bercampur cairan merah kehitaman. Suara di belakangku, jerit dokter, teriakan perawat. Arin, berhenti, kau punya ranjang di sini. Aku tak menoleh. Langkahku gemetar menuruni anak tangga, menahan isak yang membakar dada. Di kepala hanya satu kata, pulang. Tangga menurun makin curam, beberapa anak tangga retak, lantai licin. Dindingnya penuh coretan samar, tulisan goresan kuku, jangan tidur, di beberapa tempat, bercak merah mengering membentuk bekas tangan. Aku tak berani berhenti membaca. Di dasar tangga, lorong sempit menunggu. Cahaya kuning remang menyorot jalur rel troli tua. Di dindingnya, tanda panah merah bercabang dua. Kembali ke UGD. Keluar, buangan akhir. Aku memilih tanda panah kedua. Kaki gemetar, lutut bergetar. Suara di belakangku samar, langkah kaki dokter dan perawat menuruni tangga, suara logam diseret. Mereka tetap mengejarku. Lorong buangan akhir ini basah, pipa bocor di atas kepala meneteskan air hitam. Di beberapa sudut, kulihat kantong sampah biohazard, bergerak pelan seolah berisi sesuatu yang masih hidup. Bau busuk membakar hidung. Di dinding lorong,
Ada pintu logam kecil bertuliskan, pintu ejek. Kutendang pintu itu. Pintu terbuka, angin malam. Aku tercekat. Di depanku hamparan tanah basah. Bau lumpur. Aku hampir menangis. Tapi mataku menangkap sesuatu yang aneh. Pintu itu menembus ke halaman belakang rumah sakit, tapi halaman ini aneh. Langit di atas gelap, tak ada bintang. Pohon-pohon tumbuh rimbun, menutup pandangan. Cahaya lampu neon rumah sakit menetes dari ventilasi pipa, menyorot genangan air yang penuh bercak darah. Di sudut halaman, kulihat tumpukan plastik hitam bergerak, dari dalamnya terdengar erangan pelan, seperti orang tertahan napas. Aku melangkah mundur. Di belakangku, pintu buangan akhir masih terbuka. Cahaya lampu lorong menyorot jalan keluar itu. Tapi, kemana aku harus pergi? Di sekeliling, tak ada pagar, hanya tembok tinggi yang tertutup akar pohon. Seolah halaman ini sengaja ditutup rapat agar apapun yang dibuang, tetap di sini. Suara dokter tua bergema dari lorong di belakangku. "Arin, kau tidak pulang." Tidak ada yang pulang. Semuanya hanya kembali. Aku merunduk, menahan napas, berlari menembus lumpur basah. Di ujung halaman, kulihat pagar besi tua. Besi-besinya berkarat, beberapa patah. Kuseret kakiku, tanganku meraih jeruji. Dingin, licin, tapi di baliknya, gelap jalan aspal. Mungkin jalan kota, mungkin benar-benar keluar. Tanganku menggenggam jeruji, menarik tubuhku merangkak melewati celah patah. Bajuku robek, lututku luka, tapi aku merangkak seperti binatang yang baru lahir, haus cahaya. Di belakangku, suara kantong plastik terbuka. Erangan, rintihan, suara perawat memanggil pelan. Suara dokter tua tertawa serak. Aku meraih aspal dingin. Kulihat jalanan sepi, lampu jalan redup meneteskan sinar kuning. Tak ada mobil, tak ada orang, hanya angin malam menusuk tulang. Di pagar belakangku, kulihat gerbang besi tertulis samar. Pintu buangan, rumah sakit tanpa peta. Aku merangkak menjauh, tubuhku basah lumpur, darah, dan sisa cairan pipa. Kutatap langit, bulan purnama menggantung, samar di balik kabut. Di dadaku, nama ibu bergetar, pulang. Tapi di jalan ini, tak ada yang tahu aku di sini. Tak ada yang tahu rumah sakit itu di mana. Tak ada di Google Maps. Tak ada di papan nama. Hanya di tubuhku, bekas ranjang, bekas infus, dan suara pasien yang masih merintih di telinga. Aku berdiri, langkahku gemetar. Tapi entah kemana harus pulang, jalanan ini sepi, gelap, tak ada lampu neon toko, tak ada sinyal ponsel, tak ada tanda di mana aku berada. Dan di belakangku, pintu buangan akhir perlahan tertutup, menelan semua bisikan. Tapi suaranya tetap ada di kepala. "Tidurlah, Arin, ranjangmu selalu ada, pulang hanyalah mimpi." Aku mundur satu langkah. Dokter tua mendekat. Perawat di belakangnya bergerak serempak bagai bayangan tanpa jiwa. Jarum suntik berisi cairan keruh bergetar di tangan mereka. Bau alkohol, obat bius, dan darah bercampur di lorong sempit ini. Di telingaku, suara ibu terus bergema, bisikannya yang lemah, "Lari, Rin, lari." Mataku terpaku pada pintu besi di belakang barisan perawat. Tulisannya pudar, dicoret-coret cat merah. Buangan akhir, lorong pulang. Di bawahnya, sebaris kata nyaris terhapus, "Kembali hanya mimpi." Tanganku meraih gagang infus di samping ranjang ibu. Kutarik pelan, logamnya dingin di telapak tangan. Dokter tua mendekat, ujung pisau bedahnya berkilat di bawah lampu redup. Bibir keriputnya bergerak lambat. "Sudah cukup, Arin, tidurlah. Ibumu akan tenang kalau kau di ranjangmu." Aku menggertakkan gigi. Satu hentakan, kutebas gagang infus ke tangan perawat terdekat. Jarum suntik terlepas, meneteskan cairan ke lantai. Suara jerit perawat pecah. Dokter tua meraung, tangannya meraih pundakku, mencengkeram seperti cakar. Aku menghantamkan gagang infus ke dada dokter. Tubuh rapuhnya terhuyung, pisau bedah jatuh berdering di lantai keramik. Kakiku berlari, menabrak ranjang, mendorong troli yang terparkir. Perawat berhamburan,
Suara instrumen bedah jatuh menimbulkan dentang menakutkan. Aku menerobos celah mereka, napasku memburu, darah di sikuku menetes menodai lantai. Putih, kupukul pintu buangan akhir dengan bahu. Pintu terbuka, bau busuk, lembab, dan amis menamparkan wajahku. Gelap total, hanya lampu kuning redup menyorot anak tangga beton menurun. Di dinding, pipa-pipa tua meneteskan air kotor, bercampur cairan merah kehitaman. Suara di belakangku, jerit dokter, teriakan perawat. Arin, berhenti, kau punya ranjang di sini. Aku tak menoleh. Langkahku gemetar menuruni anak tangga, menahan isak yang membakar dada. Di kepala hanya satu kata, pulang. Tangga menurun makin curam. Beberapa anak tangga retak, lantai licin. Dindingnya penuh coretan samar, tulisan goresan kuku, jangan tidur, di beberapa tempat, bercak merah mengering membentuk bekas tangan. Aku tak berani berhenti membaca. Di dasar tangga, lorong sempit menunggu. Cahaya kuning remang menyorot jalur rel troli tua. Di dindingnya, tanda panah merah bercabang dua. Kembali ke UGD. Keluar, buangan akhir. Aku memilih tanda panah kedua. Kaki gemetar, lutut bergetar. Suara di belakangku samar, langkah kaki dokter dan perawat menuruni tangga, suara logam diseret. Mereka tetap mengejarku. Lorong buangan akhir ini basah, pipa bocor di atas kepala meneteskan air hitam. Di beberapa sudut, kulihat kantong sampah biohazard, bergerak pelan seolah berisi sesuatu yang masih hidup. Bau busuk membakar hidung. Di dinding lorong, ada pintu logam kecil bertuliskan, pintu ejek. Kutendang pintu itu. Pintu terbuka, angin malam. Aku tercekat. Di depanku hamparan tanah basah. Bau lumpur. Aku hampir menangis. Tapi mataku menangkap sesuatu yang aneh. Pintu itu menembus ke halaman belakang rumah sakit. Tapi halaman ini aneh. Langit di atas gelap, tak ada bintang. Pohon-pohon tumbuh rimbun, menutup pandangan. Cahaya lampu neon rumah sakit menetes dari ventilasi pipa, menyorot genangan air yang penuh bercak darah. Di sudut halaman, kulihat tumpukan plastik hitam bergerak, dari dalamnya terdengar erangan pelan, seperti orang tertahan napas. Aku melangkah mundur. Di belakangku, pintu buangan akhir masih terbuka. Cahaya lampu lorong menyorot jalan keluar itu. Tapi, kemana aku harus pergi? Di sekeliling, tak ada pagar, hanya tembok tinggi yang tertutup akar pohon. Seolah halaman ini sengaja ditutup rapat agar apapun yang dibuang, tetap di sini. Suara dokter tua bergema dari lorong di belakangku. Arin, kau tidak pulang. Tidak ada yang pulang. Semuanya hanya kembali. Aku merunduk, menahan napas, berlari menembus lumpur basah. Di ujung halaman, kulihat pagar besi tua. Besi-besinya berkarat, beberapa patah. Kuseret kakiku, tanganku meraih jeruji. Dingin, licin, tapi di baliknya, gelap jalan aspal. Mungkin jalan kota, mungkin benar-benar keluar. Tanganku menggenggam jeruji, menarik tubuhku merangkak melewati celah patah. Bajuku robek, lututku luka, tapi aku merangkak seperti binatang yang baru lahir, haus cahaya. Di belakangku, suara kantong plastik terbuka. Erangan, rintihan, suara perawat memanggil pelan. Suara dokter tua tertawa serak. Aku meraih aspal dingin. Kulihat jalanan sepi, lampu jalan redup meneteskan sinar kuning. Tak ada mobil, tak ada orang, hanya angin malam menusuk tulang. Di pagar belakangku, kulihat gerbang besi tertulis samar. Pintu buangan, rumah sakit tanpa peta. Aku merangkak menjauh, tubuhku basah lumpur, darah, dan sisa cairan pipa. Kutatap langit, bulan purnama menggantung, samar di balik kabut. Di dadaku, nama ibu bergetar, pulang. Tapi di jalan ini, tak ada yang tahu aku di sini. Tak ada yang tahu rumah sakit itu di mana. Tak ada di Google Maps. Tak ada di papan nama. Hanya di tubuhku, bekas ranjang, bekas infus, dan suara pasien yang masih merintih di telinga. Aku berdiri, langkahku gemetar, tapi entah kemana harus pulang. Jalanan ini sepi, gelap,
tak ada lampu neon toko, tak ada sinyal ponsel, tak ada tanda di mana aku berada. Dan di belakangku, pintu buangan akhir perlahan tertutup, menelan semua bisikan. Tapi suaranya tetap ada di kepala. Tidurlah, Arin, ranjangmu selalu ada, pulang hanyalah mimpi.